Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang berjumpa kembali. Di dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa semua ada di dalam ketetapan Tuhan, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, semua ada di dalam kehendak dan penentuan Tuhan. Ya, mungkin kita baru mendengar tepat seminggu yang lalu, adik sepelayanan kita sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, walau dengan cara yang rasanya kita sulit menerima, tetapi kita tahu itu semua dalam ketetapan Allah. Ya, kita tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Allah, bahwa Allah telah menebus hidupnya, dan kita percaya Dia ada bersama-sama dengan Allah. Ya, rekan yang saya maksud, adik pelayanan yang saya maksud adalah Santa dari Pelayanan Sion 2014. Kita semua berduka cita, dan kiranya Tuhan yang menghiburkan seluruh keluarga besarnya dan diberikan keteguhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Saya akan mengambil firman Tuhan yang sudah cukup terkenal ya, dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Roma pasal 12 ayat pertama dan yang kedua. Mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Apa artinya? Artinya Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita, segala-galanya untuk Tuhan. Ya, kita tidak dapat mempersembahkan kepada Allah hanya sedikit saja, sebagian saja, dan sisanya itu gimana mau kita. Ya, seluruh hidup kita, artinya masa depan kita, rancangan kita, itu kita persembahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, supaya semuanya jadi menurut kehendak dan rancangannya. Ya, minggu lalu mungkin kita sudah belajar bahwa hal yang tersulit di dalam kekristenan adalah hati yang tidak mau ditundukkan kepada kehendak Allah. Bahkan dalam Matius, Yesus berkata dan menegur orang-orang yang ahli Taurat, orang Farisi, dengan berkata, benarlah apa yang dituliskan oleh Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya, ketika Nabi Yesaya berkata bahwa bangsa ini menyembah Allah hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Allah. Yang artinya bahwa mereka hidup menurut apa yang mereka mau, yang mereka suka, dan apa yang membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri, apa yang membawa kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memikirkan apa yang menjadi perkenanan kepada Allah, apa yang baik, yang berkenan. Apalagi yang sempurna, mereka tidak pernah memikirkan itu. Ya, yang mereka pikirkan apa yang saya rasa nyaman untuk saya kerjakan hari ini. Jika saya rasa nyaman mengerjakan A, saya kerjakan A, saya akan tolak yang B. Kalau saya merasa nyaman mengerjakan yang C, saya akan tolak yang A. Saya tidak mengerjakan itu. Ya, sebenarnya kita nggak bisa hidup dengan cara demikian. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, ya kita mau taat saja, dan kita percaya di situ ada perkenanan Allah. Ya, sederhananya hari ini adalah jika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah,
maka mari layanilah dia sungguh-sungguh. Seperti di kitab Roma tadi berkata bahwa demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, yang artinya Paulus menasehatkan semua jemaat supaya mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita mempersembahkan, mungkin kita katakan saya mempersembahkan sesuatu kepada Allah, mempersembahkan apa? Puji-pujian, oke, nyanyian, kita ambil alat musik, kita menyembah Tuhan, which is good, gitu. Tetapi lebih dari itu, bahwa hidup kita persembahkan, yang artinya ada suatu pengorbanan yang kita berikan kepada Allah. Ada sesuatu pengorbanan yang real yang kita berikan kepada Allah, yaitu hidup kita, tubuh kita, semuanya bagi Allah. Dan kita mau percaya, bukan hanya mau percaya, dan kita mungkin declare berkali-kali bahwa kita percaya Christ is the Lord, Yesus adalah Tuhan. Maka mari layanilah dia. Layanilah dia. Cari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam pelayanan. Kalau Tuhan sudah taruhkan sebuah visi dalam hidup kita melayani, katakan anak-anak, melayani mahasiswa, melayani di profesional, melayani di keluarga, mari kerjakan itu sungguh-sungguh. Kerjakan itu sungguh-sungguh. Dan Tuhanlah yang membuat berhasil. Tuhanlah yang membuat berhasil. Ya. Jadi ada seorang filsuf pernah mencoba memperhatikan kehidupan spiritual atau keagamaan dari orang-orang yang berkata bahwa dia percaya Tuhan. Ketika dia memperhatikan, dan yang diperhatikan ini waktu itu adalah kebetulan orang-orang Kristen. Kemudian filsuf ini mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang tersebut menyatakan percaya kepada Allah, menyatakan iman, percaya bahwa Allah ada kekuatan Allah, ada anugerah Allah. Tetapi dalam kenyataan hidupnya, dari cara mereka berkata, dari cara mereka bertindak, mereka menyangkali semua apa yang mereka sembah. Yang artinya mereka pun hidup tidak ada bedanya seperti orang ateis. Gitu. Dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka hidup hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Ya. Dan ya itu cukup menyedihkan. Ya. Dan mungkin kita perlu introspeksi dan juga perlu merenungkan bahwa tiap-tiap hari bagaimana kehidupan saya, apakah hari ini saya mempermuliakan Tuhan, apakah tiap-tiap hari waktu saya diisi dengan hati yang terbakar bagi panggilan Kristus, atau apa yang saya hari ini tangisi, apa yang hari ini saya khawatirkan, apa yang hari saya renungkan, apa yang hari ini saya upayakan di dalam hidup saya, apakah itu membawa kemajuan, dampak, dan membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah. Amin. Bukan berarti tanpa hidup kita Allah tidak mendapatkan kemuliaan, tanpa kita menyembah Dia sekalipun. Dia memiliki semua kemuliaan itu. Bahkan Dia pernah berkata, bahkan jika orang-orang ini pun tidak memuji Allah, Allah sanggup membangkitkan batu untuk memuji Allah. Tetapi karena kita dipakai untuk memuji Allah, maka kita mau kehormatan itu ada pada kita, dan kita mengucap syukur dipakai sebagai orang yang terpilih untuk dapat memuji dan menyembah kepada Allah. Ya. Baik, sederhana kita katakan bahwa Dia mati bagiku. Bahkan kita menyanyikan lagu Dia mati bagiku. Yesus mati bagiku. Jesus, the Almighty God, die for me. Dia sudah mati bagiku. Sekarang pertanyaannya, dan kita renungkan, atau bahkan silahkan didiskusikan, boleh di pause dulu videonya, diskusikan dengan kelompok ataupun dengan orang-orang yang saat ini beribadah bersama saudara. He died for me. Jesus died for me. Yesus mati bagiku. Statement ini dan kebenaran ini, pertanyaan adalah seberapa kuat pernyataan tadi mendrive pelayanan kita, mendrive hidup kita untuk melayani Dia, untuk semakin
sungguh-sungguh di dalam pelayanan kita. Silakan saudara boleh share di sebuah kelompok kecil dengan pernyataan bahwa Yesus telah mati bagimu. Yesus, Allah yang Maha Kuasa, telah mati bagimu. Seberapa besar itu mendrive hidupmu untuk melayani Dia. Silakan. Baik. Ya, saya harap tadi memang di pause ya, dan kemudian dibuat sebuah diskusi ya. Dan kita akan lanjutkan ya dari membahas firman pada hari ini. Ya. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan lagi yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, baik. Paulus berkata, intisarinya bahwa kasih Kristus menguasai kami. Kasih Kristus menguasai kami. Sederhananya apa? Jika ada seseorang yang berkata, ketakutanlah yang menguasai kami, karena dia selalu memikirkan apa yang dia khawatirkan, dia khawatir nggak punya kerjaan, dia khawatir dengan kondisi saat ini, bisnis semuanya hancur, kemudian tidak punya apa-apa, untuk mencari pekerjaan susah, dan kemudian dia sudah mungkin di PHK dari pekerjaannya, sehingga berpikir, saya nggak tahu buat apa lagi, usia saya sudah di atas 40, mungkin 50, saya nggak punya pekerjaan. Apa yang mendrive dia? Ketakutan, kekhawatiran, sehingga yang dalam hidupnya adalah kekhawatiran. Kenapa? Karena yang dia renungkan hanya kekhawatiran, dan kekhawatiran. Itu yang menguasai dia. Ya, mungkin ada yang lain lagi berpikir bahwa ya sulit sekarang sekolah, ya biaya mahal, sehingga mungkin saya nggak bisa sampai kuliah tinggi. Atau ada yang lagi berpikir, maaf, bahwa sampai usia begini saya belum menikah, mungkin saya nggak akan pernah menikah, gitu ya. Dan itu semua mendrive dia, menguasai dia, dan akhirnya mengarahkan dia, mendrive dia untuk berbuat sesuatu yang seperti apa yang dia pikirkan dan yang menguasai dia, ya. Tetapi Paulus tidak mengizinkan hal-hal tersebut menguasai hidupnya, apalagi menguasai pelayanannya, apalagi sampai menghilangkan visi di dalam hidup Paulus. Dan kita belajar kenapa Paulus berhasil di dalam pelayanannya, kenapa Paulus sampai bisa mengakhiri pertandingan imannya dan mencapai garis finish. Ya, salah satunya adalah karena Paulus berkata bahwa kasih Kristuslah yang menguasai kami. Kasih Kristuslah yang menguasai kami. Artinya apa? Paulus tidak berpusat kepada dirinya. Karena dia tahu dirinya lemah. Dia tahu dia punya banyak kekurangan. Bahkan karena demikian banyak kekurangan yang ada di Paulus, ya, bukan menjadi alasan bagi dia untuk undur dari pelayanan atau berkata bahwa saya tidak sanggup mengerjakan panggilan saya. Tetapi yang di Paulus renungkan adalah kasih Kristus di dalam hidupnya. Karena kasih Kristus terlalu besar di dalam hidupnya, maka dia percaya bahwa kasih Kristus senantiasa menyertai di dalam setiap langkahnya. Yang artinya tiap waktu yang dipikirkannya adalah bahwa Kristus mengasihiku, Kristus mengasihiku, Kristus mengasihiku. Amin. Sehingga itu mendrive pelayanannya sedemikian rupa, sehingga dia sampai mengerjakan pelayanan yang kita tahu luar biasa sekali. Begitu banyak daerah, bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi yang mendengar Injil, ya, bahwa hal ini luar biasa. Ya, jadi renungkanlah bahwa Yesus mengasihimu sangat.
bahwa Yesus mengasihi engkau sangat, ya, di dalam hal apapun. Sehingga tidak ada ruang bagi ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kita. Karena yang senantiasa kita pikirkan adalah kasih Kristus yang begitu besar. Dan itulah yang memampukan Paulus berkata, maka persembahkanlah tubuhmu. Persembahkan hidupmu kepada Allah. Dan itu yang dia kerjakan, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Tetapi mungkin kita banyak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang bukan berasal dari firman Tuhan. Yang kita pikiran adalah kelemahan kita. Kita nggak mampu buat ini, kita nggak mampu buat itu, kita nggak mampu buat ini. Kita nggak mencapai hal ini, nggak mencapai hal itu. Dan kita dikuasai dengan pikiran itu. Dan kita membiarkannya dengan sengaja dikuasai pikiran itu. Dan akan berakhir dengan tragis dan penuh penyesalan sebenarnya. Kenapa? Karena kita sekali waktu akan melihat Tuhan. Dan pasti akan melihat Tuhan. Ternyata dia begitu mengasihi. Ternyata dia begitu besar. Ternyata dia begitu punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Ya. Jadi Paulus merenungkannya berulang-ulang dan bersandar pada kasih Kristus. Paulus mengingat bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan terlalu besar baginya untuk suatu hidup yang murahan, ya. Dia ditebus dan dibeli dengan darah yang mahal, ya. Dan dia tidak mau menyia-nyiakan hal itu. Dan kita pun rindu bahwa kita tidak menyia-nyiakan hal itu juga. Mari saudaraku ingat ini, bahwa engkau dan saya dan setiap orang yang terpanggil sudah dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu permuliakan Allah di dalam hidup kita. Satu firman Tuhan lagi, ketika Paulus berkata bahwa sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, ya, baik ataupun jahat, ya. Baik artinya adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi jahat artinya ketika kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yang artinya mengingkari kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, Allah terlalu baik dalam hidup kita. Allah terlalu baik, bahkan kita nggak sanggup membayangkan, memikirkan, dan mengukur kasih Allah dalam hidup kita. Terlalu jauh, terlalu besar kasih Allah, terlalu indah rencananya. Mari sama-sama kita melayani Allah, layani Dia. Karena Dia layak. Dia Allah, Dia Raja, dan Dia akan datang untuk yang kedua kali. Dan untuk menjemput orang-orang yang senantiasa merindukannya, untuk menjemput dan membawa pulang mempelainya, gerejanya, untuk suatu pesta sukacita besar di surga. Layani Allah, renungkanlah kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Ya, kiranya kasih Allah yang melampaui segala akal pikiran, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, senantiasa ada pada hidup kita. Kiranya juga persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.